Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Pandu Ompol di channelnya Pandu Ompol. Oke, dalam video hari ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya ya tentang cara kepemimpinan. Jadi cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Alhamdulillah dulu saya sempat menjadi ketua regu pramuka. Di grup ande-ande orang-orang, itu grup pramuka saya waktu SMP. Terus di waktu SMA saya di pramuka juga. Saya di grup macan hitam menerkam nyambi. Nah, itu dulu grup saya, grup pramuka. Salam pramuka. Nah, oke, ini sedikit berbagi cara menjadi pemimpin yang baik adalah yang nomor satu, attitude yang baik. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus punya attitude yang baik. Attitude itu apa? Attitude itu adalah sikap atau perilaku yang baik, akhlaknya yang baik. Nah, itu yang nomor satu. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin itu kan menjadi sorotan di bawahnya. Terus seorang pemimpin itu kadang perilakunya ditiru oleh bawahannya. Jadi nomor satu, attitude-nya yang baik biar bawahannya juga mencontohkan, meniru apa-apa yang baik dari kita. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua adalah mau menerima saran dari orang lain. Nah, jadi nggak tutup telinga ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mau menerima saran dari orang lain. Jadi nggak sakarepe dhewe. Itu yang nomor dua. Poin nomor dua. Poin tiga adalah memberikan apresiasi, reward dan punishment. Nah, jadi kita kalau menjadi seorang pemimpin itu harus mengapresiasi bawahan kita. Kalau dia kerjanya baik, kita akan berikan reward. Tapi kalau kerjanya buruk, akan kita berikan punishment atau hukuman. Nah, reward itu berupa apa aja? Satu, reward itu berupa bonus. Dua, berupa posisi, promosi posisi, kenaikan posisi, itu salah satunya ya. Nah, terus untuk kelancaran perusahaan kita menjadi lebih baik, jika bawahan kita melakukan kesalahan, kita beri punishment. Nah, biar karyawan atau bawahan kita yang mendapatkan punishment agar dia merasa apa ya, menjadikan dia untuk menjadi lebih baik lagi. Oh ya, saya salah, saya harus lebih baik lagi. Itu tadi yang poin 3. Lanjut ke poin yang 4 adalah belajar dari lingkungan sekitar. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu lingkungan di sekitar kita ini bagaimana kondisinya, seperti ini, situasinya seperti ini, karakter bawahan kita seperti apa. Karena bawahan kita nggak cuma satu atau dua ya, bawahan kita itu banyak. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing bawahan kita, tahu karakter lingkungan sekitar kita. Nah, itu salah satu untuk mengetahui ini ya, kondisi yang ada di tempat kita. Nah, itu poinnya nomor 4 tadi itu. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 adalah memiliki wawasan yang luas. Nah, jadi kita itu harus punya wawasan yang luas, tentang pengetahuan yang luas. Kalau ada sebuah kasus, kita itu tahu ya hukumnya. Mungkin kalau kasus seperti ini hukumnya seperti apa. Terus kalau punya kasus seperti ini, oh ya, ini kita harus tindakannya harus seperti ini. Nah, itu gunanya wawasan ya. Jadi kalau kita nggak punya wawasan yang luas, nanti kalau menemui sebuah kasus, kita nanti malah jadi bingung sendiri gitu. Kita nggak bisa memecahkan masalahnya, tidak bisa memecahkan kasus tersebut. Nah, itu yang poin nomor berapa? 5. Lanjut poin yang nomor 6, mempunyai skill di atas rata-rata. Nah, jadi
karena kita seorang pemimpin, skill kita itu harus di atas rata-rata di atas bawahan kita. Nah, jadi jika menemui kasus kita bisa menyelesaikannya. Skill atau kemampuan ya, kita harus punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi jika ada suatu kasus bawahan kita tidak bisa menyelesaikannya, kita yang menyelesaikannya. Jadi biar bawahan itu menghargai kita, karena yang bisa menyelesaikan kasus tersebut itu kita. Itu salah satu biar kita dihargai oleh bawahan kita. Oke, lanjut. Yang ketujuh, poin ketujuh adalah mengakui kesalahannya. Nah, biasanya seorang pemimpin itu tidak namanya manusia ya, bukan pemimpin. Namanya manusia tidak luput dari lupa, salah. Nah, sudah dari sananya, apabila seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, pemimpin itu harus mengakui kesalahan tersebut. Konsekuensinya seperti itu. Itu pemimpin yang baik. Oke. Lanjut poin ke tadi 7, poin ke 8. Poin ke 8 adalah menjadi mentor bukan mandor. Nah, maksudnya itu kita itu mencontohkan. Jadi bukan, hei kamu ini. Nah, bukan seperti itu. Tapi kita itu harus mencontohkan. Ini menjadi seorang pemimpin gitu. Kita mencontohkan, lalu dilihat oleh bawahan kita itu melihat, akhirnya mengeksekusi apa yang kita lihat. Nah, gitu. Mempelajari apa yang kita lihat. Jadi seorang pemimpin itu nggak bisa ya asal tunjuk, asal perintah. Jadi kita harus tahu ya lingkungan, kondisi kita. Kalau dimungkinkan kita itu harus terjun mencontohkan dulu, itu ya harus mencontohkan dulu. Seorang pemimpin gitu, nggak bisa kita main tunjuk perintah juga bisa. Seorang pemimpin itu baiknya memang ya lebih dihargai oleh bawahannya kalau kita itu mencontohkan. Berarti kita harus menjadi mentor, jadi istilahnya guru ya, gurunya bawahan kita, coach lah, pelatih. Nama kerennya coach. Oke. Nah, itu tadi poin ke-8. Poin ke-9 yaitu adalah pandai mengontrol emosi. Nah, ada kadang ya kalau sudah bawahan kita melakukan kesalahan terus kita emosi, itu ada tempatnya. Jadi kita di mana kita bisa emosi tapi tetap stay and cool. Dimana kita marah tapi ya nggak harus banting-banting dan teriak-teriak ya. Jadi pemimpin yang baik itu ya marah, tapi marahnya yang mengedukasi, yang memberikan motivasi. Itulah pintar mengontrol emosi. Oke, lanjut ke poin yang 10. Fleksibel tapi tegas. Nah, yang dimaksud adalah kita harus fleksibel dengan bawahan kita ya. Kita harus bisa masuk ke dunianya mereka. Ini kita harus fleksibel. Terus jika menemui suatu kasus atau masalah, kita ngambil keputusannya dengan secara tegas. Jadi fleksibelnya maksudnya kita maunya apa sih bawahannya ini, yang mungkin bawahan yang tim ini maunya seperti apa, yang tim ini maunya seperti apa. Nah, kita harus fleksibel ya, menerima dulu, dan mana menurut kita itu keputusan yang baik, kita langsung ambil keputusan tegas. Oke, lanjut poin yang ke-11 adalah berani ambil resiko. Nah, jadi masih menyambung ini ya antara poin 10 dan 11 ini. Setiap seorang pemimpin itu pasti punya resiko karena keputusan yang dia ambil. Nah, jadi cara berpikir seorang pemimpin adalah solusinya. Jadi kalau kita mengambil keputusan A, kita juga harus siap dengan solusinya. Jika kita mengambil keputusan B, kita juga harus menyiapkan solusinya, seperti itu. Jadi kalau kepingin seorang pemimpin itu kepingin maju, kita itu harus mengambil resiko. Nggak ada seorang pemimpin itu di zona nyaman, nggak ada. Kalau kepingin tetap di zona aman, berarti Anda bukan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu siap ambil resiko. Ini poin yang terakhir ya, poin ke-12. Fokus ke solusi bukan ke masalah.
dulu saya waktu SD, SMP, SMA saya enggak menyadari kalau kita itu harus fokus ke solusinya. Kita itu kalau kita berkutik ke masalahnya, kita akan pikiran kita akan ke masalah terus, berputar-putar akan ke masalah terus. Jadi kalau kita berputar ke masalah terus, satu, nanti kita jadi stres, yang kedua nggak enak, asam lambung nanti naik, yang ketiga selera makan nanti juga tidak enak, mau tidur juga nggak enak. Tapi kalau kita menemui sebuah masalah, kita fokus ke solusinya, oh ya solusinya seperti ini, langsung eksekusi, langsung action. Kalau sudah action solusinya sudah dijalankan, makan nanti enak, asam lambung nanti menurun, terus tidur juga tenang. Nah itu fokus ke solusi, bukan masalahnya, itu kuncinya. Jadi itu tadi poin-poin menjadi seorang pemimpin yang baik. Semoga Sobat Optimum, Sobat Ompol yang melihat ini bisa menerapkannya. Ini begini aja ya video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk dukung channel saya, mohon tetap ikuti, tetap disukai, bagikan, terus bisa sharing-sharing ya di kolom komen. Karena experience saya, pengalaman saya dulu jadi ketua regu pramuka dari grup Andi Orong-Orong. Terus jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya untuk notifikasi video-video saya. Oke, dari saya itu aja. Semoga semangat terus. Salam mental juara, salam cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.